Selamat datang di Wave Updates ya. Dan sekarang lagi barengan sama gue Mardel, lo lagi nonton di channelnya The United Wave. Apa kabarnya semua? Mungkin yang lagi nonton ini setelah nanti tahun baru atau nontonnya juga cepat gitu ya. Thank you yang udah support The United Wave hampir setahun ke belakang ya, luar biasa. Gue melihat bagaimana progres dan juga antusiasme teman-teman untuk bisa mendukung kita semua di sini. Ada gua, Koko, Dita, Kelly, Aquam, Sanskui, Cilen, Mas Ibnu Jamil, terus juga ada siapa lagi? Banyak ya? Mas Tama, habis itu juga ada newcomer juga, ada Bang Fred yang akan lebih banyak ngobrolin United fluent in English because I cannot speak fluent in English. Jadi harus ada juga satu orang yang memang bisa lah ngomong pakai bahasa Inggris nantinya. Ya kalau gue kan confident English. Terus juga buat lo yang udah subscribe gitu ya, sekarang udah 25 ribuan, lumayan untuk channel UMKM di YouTube. Apalagi kan kita itu channel yang fokusnya adalah dari kacamata fans. Karena kalau gue sekarang melihat di Indonesia pasti banyak sekali channel-channel yang sudut pandangnya itu expertise atau pandit gitu ya. Gue belum bisa capable sampai situ, namun belajar juga banyak dari teman-teman pandit, teman-teman expertise, dan gue mencoba untuk bisa sekarang The United Wave bareng-bareng semuanya kita tetap ada subjektivitas ke Manchester United, tapi tidak menutup mata bahwa kalau memang kurang baik ya kurang gitu. Kalau memang harus ada kritik ya kritik gitu. Jadi semoga teman-teman juga bisa melihat itu yang digunakan oleh The United Wave sekarang untuk sudut pandangnya. Nah, untuk di Wave Update kali ini, gue ingin membahas bagaimana Ruben Amorim. Susah banget ya katanya, bacanya itu bukan Ruben, tapi Ruben atau apa gitu. Ini gue melihat bagaimana salah satu abang-abangan sportscaster, pandit, ada Mas Adiani. Katanya kalau Ruben tuh bukan Ruben, tapi Ruben. R-nya susah dah pokoknya. Jadi gue sekarang kalau nyebut Amorim ya udah Amorim aja. Nah, sedikit tadi pembukaan, kita akan ngebahas soal Amorim. Amorim di musim ini memang tekanannya banyak banget ya guys. Itu yang gue rasakan pun nggak cuman dari kita yang nontonnya ya lewat TV, terus juga kepapar-kepapar berita-berita di media, atau mungkin melihat juga press conference yang Amorim sampaikan. Dan gue pribadi, ketika kita fokus dengan kekurangannya Amorim aja, namun ternyata di penghujung tahun ini ada peningkatan. Small progress is still a progress gitu ya. Karena kalau di-compare dengan musim lalu, ini The United Wave juga udah sempat bikin kontennya. Di tahun 2024-2025, di musim tersebut kita selisih golnya -3, jumlah gol 21, total poin 22, posisi di 14. Itu sampai di pekan ke-18 ya. Dan untuk di musim ini, 2025-2026, selisih golnya 4 ya. Memang bikin golnya ada 32, kita banyak juga kebobolan. Tentu ini akan jadi PR besar Amorim di sisi pertahanan. Lalu total poin 29, dan sekarang saat di tag podcast ini posisi kita di posisi 5. Dengan skuad yang menurut gue, dan pasti lo juga melihat ya, carut marut, sering bolong, sering banyak pemain yang underperform. Ya kita akui lah gitu. Karena kan kalau lo mau beropini soal Manchester United, kita sebagai fans pasti melihat bagaimana permainan, bagaimana performance week in, week out dari setiap pemain. Ada pemain-pemain yang step up. Ada pemain-pemain yang gitu-gitu aja. Ada pemain yang ternyata levelnya, dia belum cukup capable untuk lebih jauh lagi. Kita ngomongin soal pemain yang step up. Diego Dalot menunjukkan bagaimana dia bisa step up. Ini yang kalau lo perhatikan juga, Dalot tuh seperti impostor kadang-kadang. Kadang kok udah lagi susah bikin gol atau nggak kita lagi unggul, namun terkadang juga selalu habis dihajar ketika Diego Dalot sering melakukan kesalahan-kesalahan yang basic lah gitu ya. Terus
berikutnya, tapi dia menunjukkan dia bisa step up beberapa kali di pertandingan, termasuk yang gue lihat juga ketika gue away day ke markasnya Wolverhampton di Molineux Stadium. Dalo bisa trivela umpan. Dan juga di match kemarin kita match apa terakhir? Newcastle. Dia juga hampir mencetak gol. Nah, progres-progres kecil ini yang menurut gue membuat dirinya menunjukkan kapabilitasnya bisa lebih jauh. Tetap ada kritik, tetap ada evaluasi. Tapi gue selalu mengingat kata-katanya Scott McTominay. Kalau ketika Manchester United pemain-pemainnya itu underperform atau enggak setelah mereka cabut ternyata mainnya bagus banget, ya tidak bisa disamaratakan seperti itu. Karena balik lagi, exposure, habis itu tekanan besar, gue akan terus mengulang-ulang. Pemain yang datang ke Manchester United, pemain yang bermain untuk Manchester United, itu bukan lagi soal skillnya bagus. Kualitas dribbling bolanya, defense-nya, atau enggak menyerangnya. Bukan itu. Tapi dari segi mentalitas. Nah, gue melihat Diogo Dalo step up. Lalu Amat. Meskipun beberapa kali angin-anginan, tapi dia kembali juga menunjukkan bahwa dia ingin berubah. Dia ingin mendapatkan tempat di Manchester United. Dan ini menurut gue nilai plus. Lalu Luke Shaw. Luke Shaw di musim ini, koreksi gue kalau salah, tapi dari match pertama di Liga sampai sekarang, sepertinya Luke Shaw tuh jarang banget untuk dicadangkan. Dia selalu bermain. Dan ini menjadi bekal besar Luke Shaw untuk di tahun depan bermain di Piala Dunia untuk memperkuat Inggris. Gua berharap Luke Shaw semakin bisa menunjukkan kualitasnya sebagai pemain senior. Gitu ya. Lalu Dorgu, ya satu match kemarin lawan Newcastle dia bisa bikin gol. Dan ada perubahan ketika dia mencoba menggunakan menjadi winger kanan gitu ya. Dan itu ternyata berbuah baik, Amorim bisa mengimplementasikan hal tersebut. Ini untuk Dorgu, gue harap dia memang benar-benar bisa konsisten terus. Jangan sampai inkonsistensi. Oke? Untuk Dalo. Lalu kita ngomongin Kunya, Mbumo, terus juga Sesko. 3 nama baru ini yang paling stand out tentunya kalau dari segi mungkin statistik Mbumo. Ya. Lalu untuk secara peran di lapangan, Kunya sangat-sangat bisa kita andalkan bagaimana dia daya juangnya, dribblingnya, terus juga bagaimana dia untuk bisa mencoba membuka ruang, membuat peluang, itu ada. Dan Sesko ini yang harusnya kita memberikan support yang lebih jauh. Untuk sekarang ini striker di Manchester United, kalau kita ngomongin, balik lagi ya, ini sebelum gue lebih jauh soal ngomongin Amorim juga. Eriksen mengatakan bahwa setiap pemain Manchester United yang di musim ini ada, yang sedang bermain, itu selalu dikomparasikan dengan pendahulu-pendahulunya. Nah, itu yang sepertinya sudah tidak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Karena mereka punya style sendiri, mereka punya caranya sendiri, mereka punya bagaimana untuk bisa membuktikan kualitasnya. Tidak usah dikomparasi lah menurut gue. Balik lagi dengan kata-kata tekanan, highlight, atau nggak spotlight lah untuk pemain-pemain tuh sebesar itu di Manchester United. Dan Sesko seharusnya dia jadi dirinya sendiri dan gue harap dia benar-benar bisa kebal gitu ya. Pemain step up lagi kemudian ada Stan Lammens. Ya, dia jumlah kebobolannya sekarang kayaknya lebih banyak daripada Onana di musim lalu. Tapi dengan notabene lo lihat lini belakang Manchester United carut marut. Fair to say, ya dong. Kalau gue sambungin tentang lini belakang, tidak hadirnya Maguire. De Ligt juga absen. 2 pemain muda ada Eden Hazard dan juga Leny Yoro. Eden step up. Leny Yoro sedang menghadapi tekanan yang sangat besar untuk dirinya. Tapi potensinya benar-benar sangat besar. Ya, benar-benar sangat besar. Dan gue harapkan Leny Yoro bisa keluar dari polemik, atau bukan polemik ya, tapi kayak kekusutan yang ada sekarang. Karena gue ngeliat juga Instagramnya, profile picture-nya sekarang diganti hitam semua, jadi kayak berkabung gitu.
Dan ya, Leny Yoro di pertandingan terakhir lawan Newcastle kemarin pun jadi pemain cadangan. Terus ketika dimasukkan ke dalam lapangan beberapa kali, Newcastle selalu mencoba untuk bisa penetrasi atau enggak bisa membuat peluang dari sisinya Leny Yoro. Ini sih yang gue harap Amorim bisa melakukan pendekatan ke pemain-pemain seperti ini gitu ya. Ada Leny Yoro yang selalu dihujat. Ugarte lawan Newcastle cukup oke. Terus Casemiro yang bisa step up. Tapi hati-hati Casemiro, jangan kartu kuning terus, tolong ya. Meskipun ya kontraknya juga belum tahu diperpanjang atau enggak. Si Maguire sama Deli. Lalu ada Lisandro Martinez yang comeback. Dan ternyata menunjukkan taji yang cukup luar biasa. Dan ya, Mason Mount menjadi pemain kunci. Lalu ada siapa lagi ya? Pemain-pemain muda. Kemarin juga ada si anaknya Fletcher udah bisa main. Si Leslie juga gue pengen berharap ada terus untuk bisa menunjukkan tajinya. Ya ada pemain yang gue katakan tadi naik turun. Ada yang mungkin segitu-segitu aja. Ya di bursa transfer harusnya Manchester United udah bisa untuk ada pergerakan. Karena punya dengar Ineos itu udah nyiapin duit untuk bisa beli pemain. Ya. Dan kita akan masuk ketika kita ngomongin soal Amorim. Amorim di pertandingan di musim ini fokus memang hanya di Liga. Tapi ternyata tetap carut marut. Tapi lagi mungkin tanpa kita sadari juga Amorim udah bisa bikin United sekarang setidaknya ada di 10 besar deh, 6 besar deh. Ini yang kita rindukan kan di musim lalu, ketika musim lalu ya begitu gitu loh, capek gitu musim lalu. Namun dengan adanya sekarang dia selalu diterpa hujatan, lu kepala batu, nggak mau ganti formasi, lu nggak mainin pemain muda, lu ini, lu itu gitu. Tapi secara pelan tapi pasti, gue melihat bagaimana Amorim mencoba untuk mengendurkan ideologi atau filosofinya yang membuat ketika lawan Newcastle kemarin pakai 4 back, cakep. Tapi babak kedua, tertampar realita. Untung kita bisa menang gitu. Karena Newcastle United selalu menekan. Ini yang gue harap Amorim bisa untuk pelan tapi pasti secara perlahan-lahan. Kalau dia memang tahan, kalau memang dia siap, kalau memang dia kuat dengan tekanan besar yang ada di Manchester United, gue mengharapkan Amorim itu benar-benar bisa menyesuaikan, bukan merubah. Bisa mempertajam, bukan mempersulit gitu ya. Lalu ketika, Mason Mount juga cedera, belum tahu sampai kapan. Terus juga dia ada selek sama Kobbie Mainoo. Harus bisa diselesaikan. Karena pemain-pemain seperti Mainoo yang dapat treatment seperti itu jarang bermain. Dirinya pasti ingin mendapatkan tempat untuk timnas Inggris di Piala Dunia. Joshua Zirkzee. Dia juga dikabarkan kemarin kan Dita sama Aquam sama Sansku juga udah ngobrolin. Mau pindah ke AS Roma karena butuh minute play yang lebih banyak. Nah Amorim dengan skuadnya seadanya nih. Udah dipakai dulu aja. Dimaksimalkan pemain-pemain ini. Dan gue yakin Amorim juga ada hujatan kiri kanan, gue gak akan terlalu pusingin. Gue akan fokus sama tim gue. Gue harap seperti itu. Karena Amorim gue yakin dia pelatih yang berkualitas. Dia juga mengakui bahwa dirinya juga step up sebagai seorang pelatih ketika sekarang melatih Manchester United dengan kondisi seperti ini. Dan ya, ini bukti nyata di musim ini, di setengah musim ini, Amorim bisa perlahan-lahan memperbaiki United dengan lebih kurangnya. Kalau dari gue seperti itu. Kalau lu punya analisa lebih jauh soal bagaimana Amorim di musim ini dengan banyak cibiran, ya dengan kurangnya pemain, Bruno juga masih nanti untuk bisa bermain. Apakah bisa lebih nyetel juga tanpa adanya Bruno? Karena tentu saja peran Bruno tidak bisa kita kesampingkan dengan segala, balik lagi, lebih dan kurangnya Bruno Fernandes. Ya, Bruno Fernandes, bukan Bruno Fernandes. Sedikit koreksi kalau teman-teman ngomongin Bruno
ya Bruno Fernandes gitu ya. Kalau ngomongin soal lo masih ngaku Mancunian atau Mancunian, jangan, karena Mancunian itu atau Mancunian adalah orang asli Manchester yang lahir di Manchester, bukan fans Manchester United. Sedikit intermezzo. Ya, Amorim, sesuaikan dengan kebutuhan tim, lalu juga nanti di bursa transfer Januari mereka United mau beli siapa. Gue ngarepnya seperti yang dikatakan Amorim, gue ambil mengutip dia ingin membeli pemain yang dibutuhkan United untuk jangka panjang. Gitu sih. Akhir kata Mariel cabut, thank you. Jangan lupa subscribe, komen, sama like ya untuk The United Wave. Bikin ya, habis tahun baru tanggal 2 udah 100.000 lah subscribers. Waduh, berat. Amin. Thank you guys. Thanks for watching.